Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Indonesia melaporkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 846.765 dengan kematian 24.645 jiwa berdasarkan data pada tanggal 12 Januari tahun 2021 dan menduduki peringkat ke-18 tertinggi di dunia. Penyebaran COVID-19 berlangsung dengan cepat di Indonesia dan menyebabkan kekhawatiran sehingga menimbulkan perasaan cemas dan takut. Salah satunya masyarakat takut untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Maka dari itu, pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat. Banyak upaya pencegahan serta bantuan dari pemerintah sejak awal COVID-19 di Indonesia telah diberikan kepada masyarakat. Namun nyatanya, Indonesia belum mencapai titik terang untuk dapat menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mengingat hingga sekarang kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, dengan itu Indonesia memerlukan solusi untuk dapat mencegah dan memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya ialah dengan vaksin yang dinilai menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Vaksin COVID-19 di Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 13 Januari tahun 2021. Di sini terdapat sejumlah pendapat tokoh masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak, dalam melaksanakan vaksinasi oleh pemerintah. Juga banyak faktor-faktor yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu terbatasnya pengadaan vaksin, penyaluran yang tidak merata, jumlah penyediaan akses kesehatan yang masih sangat terbatas, data informasi pendukung sangat terbatas, kendala pada alur komunikasi yang perlu diketahui masyarakat. Dari permasalahan tersebut, kami membuat aplikasi layanan kesehatan sekitar atau LKS untuk digunakan pada daerah-daerah tertentu sebagai solusi terkait beberapa faktor yang terjadi di masa pandemi. Aplikasi LKS dapat digunakan untuk masyarakat sekitar yang mau diperiksa ke puskesmas atau yang mau mendaftarkan diri untuk vaksin. Permasalahan yang kami ambil termasuk ke dalam SDGs dengan membahas isu good health and well-being atau hidup sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala umur. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk pemeriksaan di puskesmas dari rumah masing-masing. Masyarakat juga dapat mendaftarkan diri untuk vaksin melalui aplikasi ini. Selain daftar pemeriksaan dan daftar vaksin, pada aplikasi ini masyarakat juga dapat melihat antrian pada pasien yang diperiksa di puskesmas, juga antrian untuk pendaftaran vaksin. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi adanya kerumunan. Pada bagian daftar, masyarakat yang akan mendaftarkan diri untuk pemeriksaan di puskesmas memasukkan data-data mereka, yaitu memasukkan nama, nomor HP, tempat atau tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan poli tujuan. Kemudian setelah diisi, tekan tombol daftar. Sama seperti pendaftaran untuk pemeriksaan umum, kita akan memasukkan data diri. Setelah itu, kita akan menyesuaikan jadwal serta vaksin keberapa. Nah, jika sudah, kita klik tombol daftar. Jika masyarakat yang akan mengunjungi pemeriksaan umum di puskesmas, pada aplikasi ini dapat melihat beberapa kondisi pada menu antrian pasien. Kondisi pertama menunjukkan bahwa pasien di puskesmas sedang kosong.
kondisi kedua menunjukkan bahwa terdapat 10 pasien yang sedang antri. Lalu untuk kondisi ketiga menunjukkan antrian di puskesmas penuh, sehingga masyarakat bisa mengunjungi pemeriksaan umum pada hari lain atau mengecek kembali antrian pasien di aplikasi LKS setelah beberapa saat. Terakhir, ketika masyarakat ingin melihat antrian atau jadwal vaksin dengan masuk pada bagian antrian vaksin, di bagian ini terdapat tanggal dengan status kondisi pada tanggal tersebut. Warna kuning mewakili kondisi penuh, biru terisi dengan jumlah antrian, dan putih kosong. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.